Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji. Ghuraba, 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 ghuraba. Wa man akhlafa wa'dahu faqad asallaha. Dan siapa yang mengingkari janji, maka dia sudah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-34 kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Kenapa? Ya karena khawatir kita memakan dengan zalim. Jadi baiknya orang yang mengurus harta anak yatim, yang punya panti asuhan, adalah orang-orang yang punya harta, sehingga dia enggak lagi butuh harta anak yatim. Artinya dia mengayomi anak yatim, bukan dia mencari kesempatan mengambil harta anak yatim. Kecuali dengan cara yang baik. Ya, boleh mengurus harta anak yatim dengan cara yang baik sampai dia sudah baligh. Nah, ini dalil bahwasanya kalau sudah baligh bukan lagi anak yatim. Ada sebagian orang, jangan marahin dia anak yatim. Udah umur 30 tahun. Itu bukan anak yatim. Anak yatim dalam Islam itu sebelum baligh. Kalau setelah baligh, maka dia tidak lagi mendapat predikat anak yatim. Dan penuhilah janji, tepatilah janji, karena janji akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alaikal wafa'u bil ahdi wa injazul wa'di, ya, dan wajib kita untuk menepati janji. Kenapa? Di antaranya karena menepati janji itu punya beberapa keutamaan. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ibadah. Jadi bukan soal harga diri saja janji, bukan takut dicela saja, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji. Penuhilah janji-janji. Kemudian tadi Al-Isra, wa aufu bil ahdi, ya penuhilah janji, innal ahda kana mas'ula, karena janji akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, karena menepati janji adalah sifatnya para nabi, sifat para sahabat, sifatnya orang-orang yang mulia. Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim alladzi waffa dalam surah An-Najm ayat ke-37, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang suka menepati janji. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau dijuluki Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau itu diuji dengan segala aspek kehidupan. Beliau diuji dengan orang tua beliau, Azar, pembuat berhala. Beliau diuji dengan anak yang beliau tidak dapatkan sampai berusia 80-an tahun. Beliau diuji dengan istri yang ada kelas antara Hajar dan Sarah. Ya, karena Hajar melahirkan, sedangkan Sarah puluhan tahun menunggu, meskipun nanti dapat juga Ishak. Ya, akhirnya Hajar harus pergi ke Mekah. Dan beliau juga diuji dengan apa? Dengan masyarakat, dilemparkan ke api. Jadi Masya Allah. Jadi orang yang penuh mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ujian dan cobaan. Karena inilah tanda Allah cinta seseorang. Kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau udah cinta sama suatu kaum, Allah timpakan ujian dan cobaan kepada mereka.